Om Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Niwayan Mudariani, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha seorang guru untuk menyesuaikan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi berorientasi pada kebutuhan murid. Jadi, pembelajaran harus berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi itu disusun dengan tujuan dapat memenuhi karakter murid yang berbeda-beda dan mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sama dengan cara yang mereka perlukan, baik itu secara konten, proses, maupun produk. Adapun implementasinya, supaya pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas, ada beberapa hal tugas guru yaitu pertama, mendefinisikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang kedua, menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kebutuhan murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melaksanakan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal apabila guru dapat memetakan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid terdiri dari 3 aspek, yaitu ada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Dari kesiapan belajar itu, guru harus mengetahui pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah diketahui murid dan di mana murid itu berada melalui penilaian atau asesmen. Yang kedua, minat belajar. Minat adalah salah satu motivasi internal murid dalam pembelajaran untuk dapat mengembangkan potensinya melalui materi. Minat murid itu berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar murid, dan kecerdasan yang majemuk. Profil belajar juga merupakan cara yang dianggap paling baik bagi murid untuk belajarnya. Identifikasi kebutuhan murid dapat melalui cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru dan murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi diferensiasi pembelajaran yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep, ataupun keterampilan yang perlu dipelajari dalam mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan kurikulum. Secara garis besar, diferensiasi konten ini membedakan penyampaian materi atau membedakan pengorganisasian. Yang berikutnya adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan pada murid untuk berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang dijalani murid sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk, yang merupakan hasil akhir yang ditunjukkan oleh murid bahwa telah memahami materi dengan cara membedakan atau memodifikasi produk dari hasil belajarnya
atau hasil latihan pada penerapan yang telah dipelajari. Namun tujuan pembelajarannya masih tetap sama. Keterkaitan antar materi modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lainnya yaitu keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memperhatikan bahwa murid memiliki kebutuhan yang beragam. Jadi, pembelajaran harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterkaitan modul 1.2 dengan 2.1 yaitu agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memenuhi kebutuhan murid, seorang guru penggerak harusnya menerapkan peran dan nilai guru penggerak, yaitu harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif agar dapat mewujudkan kepemimpinan pada murid dan menuntun murid dalam merdeka belajar. Yang ketiga adalah keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1, yaitu untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid, yaitu strateginya adalah dengan mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan yang keempat, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi agar tercapainya tujuan pembelajaran dan terlaksananya dengan baik dalam pembelajaran dapat menerapkan nilai-nilai budaya positif, yaitu membentuk kesepakatan kelas antara murid dan guru. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.